Oke, kita mulai ya. Anggap saja hari ini saya adalah mentor investasi Anda. Dan kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu saham, yaitu PT Bank Sinarmas, atau yang kodenya BCIM. Langsung aja ke inti masalahnya ya. Ada sebuah teka-teki yang menarik banget soal BSIM ini. Jadi, di satu sisi, pondasi keuangannya itu super kokoh kayak benteng. Tapi, anehnya, kemampuannya buat mencetak laba itu justru rendah. Dan yang lebih aneh lagi, pasar malah menilai harganya tinggi banget. Nah, tugas kita hari ini adalah memecahkan teka-teki ini bersama-sama. Oke, langkah pertama seorang mentor itu apa sih? Tentu saja kita buka kap mesinnya dulu. Kita perlu lihat seberapa sehat sebenarnya mesin keuangan dari bank ini. Nah, hal pertama yang pasti langsung kelihatan adalah angka yang gede banget ini. Rasio kecukupan modal atau CAR dari Bank Sinarmas itu ada di 32,5%. Ini jauh-jauh di atas rata-rata industri dan juga persyaratan dari regulator. Jadi, CAR itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, CAR itu ibarat bantalan pengaman buat bank kalau ada kerugian yang tak terduga. Jadi, semakin tinggi angka CAR-nya, artinya bank itu semakin aman dan juga semakin sehat. Nah, disinilah teka-teki pertama kita muncul. Logikanya, dengan modal yang sekokoh itu, imbal hasil buat para pemegang sahamnya juga harusnya tinggi kan? Tapi ternyata return on equity mereka atau ROI-nya justru rendah banget. Coba Anda lihat sendiri deh perbedaannya di sini. Jomplang banget kan? ROE BSIM itu cuma sekitar 3,1%, sementara bank-bank sejenisnya rata-rata bisa mencetak laba sampai hampir 12%. Ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya bagi kita sebagai investor. Modalnya melimpah ruah, tapi kenapa imbal hasilnya minim banget? Sebenarnya, kemana perginya semua potensi itu? Salah satu petunjuknya sepertinya ada di angka ini. Loan to deposit ratio mereka cuma 22,4%. Kalau disederhanain, artinya gini, dari setiap Rp100 dana nasabah yang masuk, cuma sekitar Rp22 yang disalurkan lagi sebagai kredit. Wah, ini sih pendekatan yang super hati-hati atau bisa dibilang sangat konservatif. Oke, kalau tadi kita udah anggap kondisi finansial itu sebagai mesinnya, nah sekarang kita lihat GPS-nya. Strategi ini yang akan menuntun arah bank ke depan. Mari kita lihat peta jalan yang udah disiapkan oleh manajemen. Dengar sendiri kan, manajemen puncaknya udah kasih sinyal yang jelas banget. Mereka mau tumbuh, tapi dengan hati-hati, sambil ngebut di sisi digitalisasi. Inti dari strategi mereka itu ada dalam 5 poin ini. Mereka mau memulihkan kredit, terus memperbanyak dana murah dari giro dan tabungan, yang artinya biaya bunga buat bank jadi lebih rendah, dan tentunya memperkuat benteng digital mereka. Dan pusat dari strategi digital mereka itu ada di aplikasi Simobi Plus. Ini keren banget, mereka berhasil menumbuhkan basis pengguna aktifnya sebesar 17% dari tahun ke tahun. Jadi totalnya 207.000 pengguna. Oke, mesinnya udah kita periksa, GPS-nya juga udah kita lihat. Sekarang bagian yang paling seru, mari kita lihat label harga yang dipasang oleh pasar untuk perusahaan ini. Tapi sebelum itu ada satu konsep kunci dulu, rasio P per E. Gampangnya, P per E ini ngasih tahu kita seberapa besar investor rela bayar untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. Biasanya, PE yang tinggi itu menandakan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi juga. Dan disinilah teka-teki kita mencapai puncaknya. Coba perhatikan baik-baik ya, perbandingan rasio PI antara BSIM dengan para pesaingnya. Angkanya ini benar-benar luar biasa. Dengan PI 61 kali, pasar itu seolah-olah bilang kalau setiap Rp1 laba dari BSIM itu nilainya 5 kali lipat lebih mahal dibandingin laba bank lain pada umumnya. Nah loh, ada apa ini? Dan supaya makin rumit, sinyal teknikal jangka pendeknya itu saling bertentangan. Ada yang kasih sinyal beli, ada juga yang bilang jual. Ini nunjukin kalau para trader di pasar pun lagi pada bingung dan gak yakin soal arah harga saham ini dalam waktu dekat. Oke, sekarang waktunya kita merangkai semua petunjuk yang ada. Mari kita satukan semua kepingan teka-teki ini biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Jadi, di satu sisi, Anda punya neraca keuangan yang kuatnya kayak benteng, strategi digitalnya juga jelas, dan ada dukungan dari ekosistem Sinarmas yang raksasa.
Tapi di sisi lain, Anda dihadapkan sama profitabilitas yang rendah dan valuasi yang, ya ampun, tinggi banget. Jadi, bolanya sekarang ada di tangan Anda, para investor. Setelah kita lihat semua bukti ini, menurut Anda, apakah BSIM ini adalah raksasa yang sedang tertidur, yang cuma nunggu waktu untuk meledak? Atau apakah ini cuma saham bagus dengan label harga yang udah terlanjur kemahalan? Pilihan ada di tangan Anda.